dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai bagaimana mendidik anak-anak dan menjadikan Ramadan ini sebagai sarana menanamkan nilai-nilai. Tadi Ustadz bilang mendidik anak dari mulai pertama memberikan nama aja sudah harus yang baik-baik sebagai cara mendidik anak. Selanjutnya Pak Ustadz? Nah, setelah memberi nama yang baik, kewajiban kita berikutnya adalah memberi nafkah. Ipandre ya nae, beri makan. Tapi dalam cari nafkah itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Ada beberapa tahap kalau kita mau cari nafkah menurut agama. Pertama, halal nomor 1. Nomor 1 apa Ibu? Halal. Halal. Nomor 2, thayyib, baik. Apa nomor 2 Bu? Baik. Yang ketiga, baru banyak. Halalan, thayyiban, wasi'an. Tidak boleh dibalik Bu ya. Jangan nomor 1 banyak. Halal nomor 19. Akhirnya apa? Halal haram hantam. Enggak. Bu, ini soal beri makan, don't worry. You know don't worry? No. Jangan cemas. Jangan cemas, be happy. Soal isi perut jangan cemas. Kenapa? Allah sudah jamin rezekinya setiap manusia. Nggak percaya? Tahu cicak? Tahu Pak Ustadz. Apa namakan itu cicak Ibu? Masuk akal enggak? Enggak masuk itu di akal? Itu cicak di dinding. Itu nyamuk terbang di sini. Itu di situ itu nyamuk. Bagaimana ketemu? Tapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabila lagu tak dulu waktu kecil. Cicak, cicak di dinding. Datang. Siapa yang datang? Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk yang datang. Nggak ada bilang lagu. Cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan itu cicak toh. Allah Maha Kaya. Ketika Ibrahim alaihissalam perintah, Ibrahim kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa urusan anakku? Kau pergi dakwah. Anak saya gimana? Allah perintahkan Ibrahim, kau ambil dulu itu kampak. Kau boleh itu batu. Belah lagi. Belah lagi. Muncul ulat. Tahu ulat Ibu? Tahu ulat? Coba lihat itu, lembut itu ulat. Kata Allah, Ibrahim, kau lihat itu ulat dalam batu? Dia bisa hidup, padahal kulitnya sangat lembut, tipis. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya itu? Saya Tuhanmu yang Maha Kaya. Itu ulat dalam batu bisa hidup, padahal tidak sarjana. Jangan ketawa, saya serius ini. Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, bisa hidup. Siapa? Allah yang jamin. Coba. Maka ibu-ibu jangan cemas soal perutnya anak kita. Ini semua jamaah yang ada di dalam sini. Ada enggak yang mati kelaparan anaknya? Insya Allah enggak. Ada yang mati kelaparan anaknya? Tidak, berarti Allah itu Maha Kaya. Enggak usah cemas. Yang kita cemaskan kewajiban yang ketiga. Tadi 1 kasih nama, 2 kasih makan, 3 mendidik. Ini yang berat. Mendidiknya. Bagaimana cara mendidik anak? Nanti ibu-ibu mau tahu cara mendidik anaknya? Mau Pak Ustadz. Mungkin ada sudah mulai bingung. Oh, kalau begitu kita tahan dulu aja Pak Ustadz. Ya. Yang bingung-bingung ini kita kasih kesempatan untuk bertanya dulu, boleh Pak Ustadz? Ya silakan. Ya silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Mana? Wow, yang di depan. Boleh, Ibu. Silakan Bu, maju ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya silakan maju Ibu. Ibu perkenalkan diri dulu. Nama, alamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Hasniati. Andi Hasniati. Dari Majelis Taklim Al-Aqsa, Kelurahan Galumaloang, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Bacu Kiki. Bacu Kiki Parepare. Ada Mas Bayu di sana. Ibu pasti tidak tahu nama kampungnya. Dia
Itu tonji bahasa Indonesianya, itu tonji bahasa Bugisnya. Apa maksudnya? Apa? Nggak ada tahu. Apa? Capa ujung. Capa ujung. Iya capa itu bahasa Bugis, ujung bahasa Indonesia. Oke Ibu, mau bertanya apa Ibu? Tanya Pak Ustaz, izin. Ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan anak yang sangat kritis? Apa-apa ditanyakan, misalnya kalau disuruh sholat, terus dia bilang, kenapa selalu disuruh sholat? Apa ini? Biasa kalau ditanya, dijawab kita harus sholat karena kita harus menyembah kepada Tuhan. Terus bertanya lagi, Tuhan itu kenapa tidak dilihat Ibu? Apa kira-kira? Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Kembali ke dari tempat. situ sesungguhnya kita harus sadar penuh bahwa untuk mendidik anak orang tuanya dulu yang harus pintar. Iya kan? Nah, ada ibu-ibu ditanya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Ini bahaya, maka dalam berumah tangga itu banyak orang keliru. Yang dia persiapkan hanya uang. Yang dipersiapkan hanya kesehatan. Orang mau menikah yang penting dipersiapkan juga adalah ilmu berumah tangga. Nah, kalau orang tuanya tidak tahu menjawab, maka perdengarkan ceramah. Bapak saya bukan ulama. Ibu saya juga bukan guru. Tapi dari mana saya belajar agama? Putarkan kaset ceramah. Maka itulah sebabnya Bu, di rumah harus selalu ada dengar ceramah. Paling tidak kalau dia tidak amalkan, dia tahu. Dia tahu saja dulu. Ibu-ibu semua pasti ada televisi di rumah. Ibu-ibu semua biasanya ada handphonenya. Putarlah itu kaset ceramah. Kalau dulu kan pakai kaset, tape recorder. Ya toh, kalau tak gulung pitanya diputar lagi. Iya toh, sekarang enggak pakai begitu lagi. Ibu kan punya HP. Cuma yang kita cari di HP bukan konten dakwah, yang gosip. Coba kalau baru bangun, anak itu Bu, press, gampang merekam otaknya, mau tidur dan baru bangun. Kalau dia baru bangun, anggaplah ibu bangun jam 5, setengah 6, jam 5 sampai, kalau di rumah saya, jam 5 sampai masuk kira-kira setengah 6, jam 6, itu mengaji. Televisi mengaji dengan terjemahannya. Sudah itu bangun, sudah mulai sarapan, kasih dengar ceramah. Kalau tidak diamalkan, paling tidak dia dalam otaknya, oh begini. Ya, berikutnya sekali-kali kalau kita mampu panggil orang datang ke rumah, ada guru mengajinya. Kalau ibu mampu, orang tuanya tidak mampu, ya orang yang dikasih. Bayar lagi orang ustadz 200.000 satu bulan. Tidak ada artinya 200.000 dibanding ibu nanti punya anak yang soleh dan soleha. Oke? Masya Allah. Nah, mau lagi berikutnya? Mau Pak Ustaz. Nah, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh